Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Review pertandingan dari Emirates, London. Tuan rumah Arsenal 3, Manchester United 2. Manchester United menelan kekalahan pertama di tahun 2023, sekaligus mengakhiri rekor tidak pernah kalah Manchester United sepanjang 10 atau 11 pertandingan secara beruntun. Akhirnya harus selesai di tangan pemuncak klasmen sementara Liga Inggris, Arsenal, yang tadi sebenarnya pertandingannya cukup seru, cukup enak untuk disaksikan. Artinya ada dinamika naik turun di mana Manchester United unggul duluan, lalu Arsenal menyamakan kedudukan, Arsenal unggul balik, Manchester United menyamakan kedudukan, dan akhirnya gol terakhir bagi Arsenal yang tercipta bahkan nyaris di penghujung babak kedua. Dimulai dari formasi Manchester United yang tampil tanpa pilar lini tengah Casemiro yang memang terkena akumulasi kan di pertandingan terakhir menghadapi Crystal Palace kartu kuningnya. Erik ten Hag ternyata menampilkan tetap formasi 4-2-3-1 di belakang seperti yang gue prediksi di preview. Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan juga Luke Shaw yang ditempatkan di posisi back kiri. Sementara pivot, nah ini yang menarik, ternyata tidak dimainkan Fred dari awal, melainkan Scott McTominay yang diduetkan dengan Christian Eriksen. Sementara 3 gelandang serang, sayap kanan ada Anthony, di kiri Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan lini depan Wout Weghorst yang menjalani laga kedua dengan Manchester United sekaligus sebagai starter secara berurutan ya. Ini yang kedua juga bagi Manchester United. Jalannya pertandingan di babak pertama tadi. Oh ya, sebelumnya gue ucapkan terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary tadi ya. Cukup banyak. Terima kasih komen-komennya. Terima kasih yang tidak spam dan juga selalu memberikan komen secara sopan. Oke, lanjut. Di babak pertama tadi gue melihat Arsenal dari menit-menit awal langsung ngegas, langsung mengambil inisiatif, tampil agresif, determinasinya tinggi, bahkan cukup sering beberapa kali mereka mendapatkan momentum walaupun bukan sebagai peluang matang. Mereka nampak ingin mengambil keunggulan dulu, nyolong start. Tapi Manchester United juga secara solid menurut gua, tidak panik, fokus bagus, sehingga ya seperti gua katakan ya, hanya mendapatkan momentum bukan peluang yang matang ataupun juga berbahaya. Lalu Manchester United tadi sempat unggul 1-0 dulu melalui Marcus Rashford. Golnya menurut gua excellent, prosesnya juga menurut gua bagus, finishingnya terutama dari Marcus Rashford 1-0. Dan gua tadi di live commentary mengatakan oke, 1-0 ini justru akan membuat Arsenal semakin berbahaya karena tentunya mereka akan berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan, mereka akan keluar lagi, mereka akan tampil lebih agresif, dan itu yang terjadi. Tapi bukan dengan menurut gue skema gol yang 100% mulus kalau menurut gue ya, karena di gol penyama kedudukan tadi dari Arsenal tentu saja ada kesalahan dari pemain Manchester United. Gue melihat ada miskomunikasi antara Luke Shaw juga dengan Aaron Wan-Bissaka. Sobat Football United mungkin yang tadi menyaksikan pertandingan ataupun bisa dilihat highlights-nya, Aaron Wan-Bissaka justru bisa berada di daerah sebelah kiri dari Manchester United dan tidak jelas siapa yang menjaga Nketiah, sehingga gol ya tadi itu assist dari Granit Xhaka yang Nketiah praktis tidak ada yang menjaga karena miskomunikasi tadi. 1-1 bisa menaklukkan David De Gea yang ya nampaknya juga tidak mengira ya ada di Nketiah di sana, karena tentu saja di dekat pemain itu juga ada 2 pemain dari Manchester United, yaitu adalah Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka. Setelahnya Arsenal masih terus lebih banyak ya, artinya lebih tajam dalam melakukan serangan, determinasi juga lebih tinggi, dan Manchester United nampak ingin mengimbangi dari sisi possession, di mana Manchester United juga di babak
pertama tadi dari sisi possession mampu mengimbangi. Secara statistik kalau nggak salah 51-49% statistik dari Manchester United memang peluang ya, artinya shots itu tidak banyak. Manchester United tercatat hanya 2 shots, sementara Arsenal ini ada 11. Dan Manchester United 2 shots itu dua-duanya on target. Salah satunya kalau tidak salah itu dari Scott McTominay yang masih bisa diselamatkan dengan bagus oleh Ramsdale. Manchester United memang menurut gue ya ingin mengimbangi permainan Arsenal di lini tengah dan juga solid di lini belakang. Dan itu dulu yang ingin diutamakan oleh atau diprioritaskan oleh Manchester United. Baru kalau mereka punya peluang ya untuk bisa melepaskan tendangan, itu yang dilakukan. Karena Arsenal pun tadi juga sangat cepat, sangat solid dan rapi ketika melakukan transisi, utamanya dari menyerang ke bertahan. Di babak kedua ada pergantian yang dilakukan oleh Mikel Arteta di awal babak kedua. Ben White yang mendapatkan kartu kuning, bek kanan ini diganti oleh Tomiyasu. Dan menurut gue ini merupakan salah satu pergantian yang jeli ya oleh Arteta, di mana Marcus Rashford yang menempati daerah kiri ataupun sisi kanan dari Arsenal ini bisa lebih diredam di babak kedua. Arsenal unggul 2-1 melalui gol yang luar biasa dari Bukayo Saka tadi ya. Walaupun dengan sudut sempit sudah di marking oleh Christian Eriksen, dan Christian Eriksen nampak dia memang lebih covering saja, tidak mengambil sang pemain ya, karena tentu saja ada resiko kalau dia ngambil dan ternyata Bukayo Saka melewati maka selesai sudah. Tapi dengan sudut yang sempit Bukayo Saka mampu melepaskan tendangan yang sangat tajam, yang sangat pojok. Susah menurut gue bagi penjaga gawang manapun mungkin ya, termasuk juga David De Gea. 2-1 bagi Arsenal. Setelahnya Manchester United kembali seperti biasa bermain tidak terburu-buru, berusaha untuk mengimbangi di sisi possession dan mencari celah nih bagaimana dia bisa masuk ke pertahanan Arsenal. Hanya saja tadi gue soroti sisi kanan dari Manchester United, Anthony. Setelah sisi kiri dari Manchester United, Marcus Rashford ini bisa sedikit diredam dengan adanya Tomiyasu, sisi kanan dari Manchester United, Anthony ini tidak cukup agresif, tidak bisa menjadi solusi, sehingga serangan Manchester United ini lebih macet dibanding dengan babak pertama. Tidak lancar ya. Tadi babak pertama mungkin dari sisi sebelah kiri lebih lancar, dan babak kedua nampaknya karena sisi kiri sudah mulai agak sedikit ditutup, sisi kanannya ini juga tidak jalan. Sehingga Manchester United tidak banyak mendapatkan momentum dan peluang, termasuk juga possession menurut gua, karena Arsenal juga tampil lebih agresif lagi, determinasi mereka juga lebih tinggi lagi. Ada gol penyama kedudukan 2-2. Lisandro Martinez berhasil ya memanfaatkan scrimmage di depan gawang setelah proses corner dari Manchester United. Ada kesalahan tadi dari Aaron Ramsdale yang ingin meninju bola tapi nampaknya tidak sempurna dan bisa dimanfaatkan oleh Lisandro Martinez. 2-2. Sampai di situasi 2-2 tadi gue merasa oke, Manchester United bisa punya peluang nih untuk bisa mengambil 1 poin paling tidak dari Emirates. Dan gue tadi tekankan ya di live commentary juga, mendekati 15 menit terakhir, fokus dari kedua tim ini nampaknya yang akan memegang kendali, memegang hasil bahkan. Siapa yang bisa lebih fokus, siapa yang ya sebaliknya yang tidak konsentrasi, ini bisa jadi yang terhukum. Dan sayangnya justru Manchester United menurut gue tadi poinnya dari Arsenal dengan mengganti Martinelli. Aaron Wan-Bissaka tampil sangat solid di 2 babak menurut gue dengan amatiran. Bagaimana serangan dari Arsenal, nanti akan gue tunjukkan ya di grafik. Bagaimana Arsenal ini lebih banyak serangannya dari sisi kiri Manchester United. Dari sisi kanan ini berhasil ditutup dengan sangat bagus oleh seorang Aaron Wan-Bissaka, terutama Martinelli. Ini praktis seingat gue hanya 10 menit awal mungkin ya Martinelli ini bisa melakukan penetrasi yang berbahaya. Selebihnya Aaron Wan-Bissaka mampu menutup dengan sangat bagus.
pun juga serangan-serangan lain dari pemain lain, tapi menurut gue garis bawahi dari Martinelli. Dan pergantian Martinelli diganti dengan Leandro Trossard, inilah yang menjadi pembeda, di mana Leandro Trossard lebih fresh ya dari sisi fisik, juga dia lebih berani dalam melakukan penetrasi, utamanya dari sisi tengah. Dia berani untuk melakukan penetrasi tidak dari sebelah kanan Manchester United ya, tapi dia juga bergerak lebih ke tengah, sehingga ya inilah yang membedakan serangannya. Bahkan gol tadi juga ada peran betul ya dari Trossard. Gol sendiri juga, gol terakhir maksud gue dari Nketiah, mungkin ada debat ya, ataupun juga kontroversi apakah offset atau, tapi menurut gue nggak penting, itu sudah terjadi 3-2, apapun itu tidak akan merubah hasil. Dan seperti gue katakan tadi, justru fokus dari lini pertahanan Manchester United yang nampaknya agak berkurang, walaupun juga gol tadi tercipta juga dengan proses ataupun skema yang sangat cepat ya, bagaimana refleks dari Nketiah yang merubah arah bola sehingga bisa menjebol gawang dari David De Gea. Ini merupakan kali kedua selama berapa bulan ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan terakhir Manchester United akhirnya kebobolan 3 gol lagi. Terakhir kali kan kebobolan 3 gol ketika menghadapi Aston Villa, dan kali ini ketika menghadapi Arsenal. Secara keseluruhan bagaimana gue melihat pertandingan tadi ya, ya main tanpa seorang Casemiro ini betul menjadi pembeda sih di pertandingan tadi. Bagaimana lini tengah Manchester United berusaha untuk mencari solusi, tapi ada konsekuensi. Gua tadi melihat bagaimana Bruno Fernandes sangat sering turun ke bawah. Dan karena turunnya Bruno Fernandes ini ke bawah, maka suplai bola ke depan ini tidak selancar biasanya. Itu pertama. Yang kedua, Manchester United nampak ingin memanfaatkan sektor sayap ya. Di babak pertama sayap kirinya Marcus Rashford bagus, Anthony enggak. Tapi di babak kedua Arsenal menutup nih lini kiri dari Manchester United, dan lini kanan juga sama nih. Akhirnya apa ya, serangan Manchester United lebih turun lagi, artinya lebih buntu lagi. Lalu gue juga melihat bagaimana ya sebelum pertandingan di preview gue katakan kan ada jadwal selipan ini ya ketika menghadapi Crystal Palace yang seharusnya tidak ada, tapi ini kan laga tunda sebenarnya, dan ini ternyata ada konsekuensi. Selain Casemiro ya kan, juga nampaknya situasi mungkin fisik dari pemain tentu saja berbeda dengan Arsenal yang tidak memainkan jadwal di tengah pekan, dan menurut gue itu ada pengaruhnya. Di samping juga momentum Arsenal yang sedang sangat positif, terutama ketika mereka bermain di Emirates. Musim ini Arsenal momentumnya sedang sangat besar sekali ya. Tadi sebelum pertandingan dibahas di TV sini bagaimana kebersamaan tim ini sedang sangat bagus-bagusnya, dan ini yang harus dihadapi oleh Manchester United dengan jadwal selingan tadi, dengan tanpa Casemiro yang secara taktikal ya, tentu saja ini memberikan perbedaan lah permainan utamanya di lini tengah bagi Manchester United. Dan ini merupakan 2 pertandingan secara berurutan bagi Manchester United kebobolan di menit-menit akhir. Gue tidak mau bilang ketidakberuntungan ya, tapi mungkin dari sisi konsentrasi ada yang berkurang di sana. Nah, kenapa kok bisa konsentrasi? Mungkin erat kaitannya juga dengan situasi fisik. Tadi sempat juga disinggung di live commentary, kenapa kok tidak memainkan Garnacho. Nampaknya Erik ten Hag tidak mau mengambil resiko dengan bermain terlalu ofensif, terutama di babak kedua. Apalagi setelah kedudukan 2-2 ya. Nampak Arsenal ya sebagai tuan rumah dan momentum mereka sedang sangat positif dan besar-besarnya. Ini kan juga bisa berbahaya kalau Manchester United bermain terlalu ofensif, sehingga yang dimasukkan adalah Fred, dan seperti yang gue perkirakan yang diganti adalah Anthony yang memang tidak jalan sih menurut gue tadi di pertandingan, terutama di babak kedua ya. Ini merupakan daerah yang banyak digunakan baik Arsenal maupun Manchester United. Bisa dilihat Arsenal lebih banyak menggunakan sisi kanannya atau daerah kiri dari Manchester United dibanding dengan tengah maupun kanan.
Sementara Manchester United lebih banyak memanfaatkan daerah kiri ya, Marcus Rashford tentu saja, dan banyak bola bergulir di daerah sendiri, di pertahanan sendiri. Kenapa kok bisa demikian? Karena menurut gua lini tengah Manchester United tadi bekerja sangat keras untuk bisa menghentikan ya lini tengah Arsenal. Odegaard tidak selicin biasanya. Thomas Partey naiknya tidak berani terlalu jauh menurut gua karena ada perimbangan dari pemain Manchester United di sana, utamanya dalam melakukan perebutan bola ataupun duel. Granit Xhaka menurut gua yang tadi lebih banyak perannya ya karena dia juga lebih mobile, sehingga menurut gua tadi kredit sih untuk lini tengah Manchester United yang tanpa Casemiro tentu saja ada konsekuensi di sana ya. Maksud gue tadi itu ya Bruno Fernandes karena terlalu ke bawah ya kan, maka tidak ada supply yang bagus untuk pemain depan. Dan Wout Weghorst juga tadi menurut gue perannya sangat besar, terutama dalam melakukan pressing. Luar biasa Wout Weghorst, terutama ketika melakukan pressing ya tanpa possession, dia sangat aktif dari depan ke belakang, sangat-sangat aktif dalam berusaha untuk mengganggu aliran bola dari pemain Arsenal. Tentu saja tadi memang secara ofensif tidak banyak peluang yang didapatkan oleh Wout Weghorst, nyaris tidak ada ya. Kenapa menurut gue? Karena supply, sekali lagi supply dari lini tengah maupun sayap yang kurang banyak ya, tersendat kurang lebih demikian. Dan ini merupakan statistik lainnya, ball possession banyak, Arsenal 58% membanding 42. XG dulu tuh Arsenal 2,9 ya, 3 gol. Sementara Manchester United 0,3 tapi justru bisa bikin 2 gol. Total shots dan lain-lain Arsenal unggul. Manchester United sebenarnya cukup efektif, dari 6 total shots 4 on target ya. Dan 2 terbrok, artinya akurasi cukup bagus di pertandingan tadi. Tidak banyak tapi akurat. Tapi justru akurasi passing ini yang buruk menurut gue. Manchester United hanya di 78%. Pun juga long ball, bahkan crossing tuh 0%. Tidak ada yang berhasil crossingnya. Sementara duel bisa mengimbangi, dribbling oke, so interception dan juga clearance Manchester United ini cukup bagus. Dan ini lebih banyak dilakukan di lini tengah ya, interception dan juga clearance, dan tentunya lini belakang dari Manchester United. Nah, terkait dengan Wout Weghorst ini gue ada data ya, bagaimana perannya tadi di pertandingan menghadapi Arsenal. Interceptnya dia nomor 2 tertinggi setelah Lisandro Martinez. Memang dia sangat bekerja keras sekali, walaupun posisinya striker, tapi bagaimana dia mengganggu aliran bola dari Arsenal ketika mereka build up dari daerahnya mereka sendiri ke lini tengah ya. Cukup tinggi perannya dari Wout Weghorst interceptionnya. Lalu Scott McTominay sebagai gelandang interceptionnya justru 0, tapi tackling dan juga clearance-nya tuh cukup tinggi. Ini gua perlihatkan ya, Scott McTominay clearance-nya nomor 1 justru 9 clearance-nya. Rafael Varane 8, Aaron Wan-Bissaka 6. Lalu tackling juga Scott McTominay ini yang tertinggi bersama dengan Aaron Wan-Bissaka. Jadi lini tengah Manchester United tadi sangat bekerja keras untuk bisa menghentikan kreativitas aliran bola distribusi Arsenal dari lini tengah, sehingga mereka pun akhirnya lebih banyak menyerang dari sisi sayap, utamanya sayap kanannya ataupun daerah kiri dari Manchester United, Bukayo Saka. Bagaimana dengan passing? Manchester United rata-rata passingnya tidak bagus. Lini tengah ya Bruno Fernandes, Christian Eriksen, pun juga Scott McTominay. Ya karena mereka nampaknya lebih terkonsentrasi untuk membantu lini pertahanan. Dan memang tadi ketika melakukan transisi, gue singgung juga tadi di live commentary, banyak umpan yang tidak akurat untuk lini depan Manchester United. Dan ini merupakan Anthony, perannya sangat minimal. Hanya 1 shotsnya, key passesnya juga hanya 1, dribbling 3, walaupun juga tidak 100% dribblingnya dari Anthony tersebut. Dan ya ini juga menunjukkan bagaimana situasi dari kedua klub. Manchester United ini bulan ke-6 dari Erik ten Hag berbanding dengan tahun ketiga dari Mikel Arteta. Memang proses itu penting. Dan jangan lupa Manchester United kan bisa berada di posisi saat ini sudah mungkin ekspektasinya tidak ada yang menyangka ya, dan Manchester United sampai saat ini juga masih aman ya di jalur Liga Champions. 3 gol dari Arsenal tadi juga gol yang
punya proses masing-masing. Gol istimewa dari Saka, gol pertama tadi ada kesalahan dari pemain Manchester United, pun juga gol ketiga yang nampaknya pemain Manchester United tidak fokus ini. Sangat disayangkan, tapi ya inilah sepak bola. Semoga bisa bangkit ya di pertandingan selanjutnya. Dan seperti Sir Alex katakan, justru yang lebih penting itu adalah setelah meraih kekalahan, bagaimana bisa bounce back lagi, bisa kembali lagi. Manchester United berada di posisi keempat dengan kekalahan ini, sama poinnya dengan Newcastle 39, dan berbeda 6 poin ya dengan Tottenham Hotspur di peringkat kelima, berbeda 6 poin juga dengan Manchester City di posisi kedua. Dan setelah pertandingan menghadapi Arsenal, bayangkan hanya selisih 3 hari Manchester United harus tandang lagi ke City Ground menghadapi Nottingham Forest di semifinal pertama Carabao. Setelah itu 3 hari akan menghadapi Reading di Old Trafford, dan ya 3 hari lagi akan menghadapi Nottingham Forest. Wow, ini jadwalnya sangat ketat sekali, cukup menarik. Tapi tentu saja pertandingan selanjutnya, ya, begini sih, gue melihat peran dari Casemiro sangat-sangat besar tadi di pertandingan menghadapi Arsenal. Artinya ketidakhadiran Casemiro ini yang merubah situasi di lini tengah, terutama setelah Manchester United ini memegang possession. Ketika mereka defending, oke, bagus, mereka bisa menghentikan ataupun mengimbangi lah ya, memberikan kesulitan bagi pemain tengah Arsenal dalam distribusi bola. Tapi setelah Manchester United memegang bola, ini perbedaannya menurut gue sih dengan tidak adanya Casemiro. Kurang lebih demikian ya. Sudah ya, artinya maksud gue oke, kalah is kalah, kalah adalah kalah. Yang penting adalah bagaimana kedepannya Manchester United bisa bangkit ya, dan balik lagi ke tren positif. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.